Shalom, selamat petang Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita masih Bible Class ya, di bagian yang kedua tentang pertanyaan seputar perjamuan kudus. Nah, minggu kemarin kita belajar satu pertanyaan. Hari ini juga satu pertanyaan. Ini kayaknya 3 seri atau 4 seri, saya juga nggak tahu ya. Oke. Minggu kemarin kita membahas tentang ya di dalam perjamuan kudus itu. Tapi hari ini kita mau sebagai pengantar ya melihat bahwa perjamuan kudus itu kan mengambil pola di perjanjian lama ya. Mengambil polanya orang Yahudi. Nah, Passover itu berarti Paskahnya orang Yahudi. Jadi paskahnya orang Yahudi itu melihat ada 4 arah dalam kehidupan kita ya. Kalau saudara sedikit masih ingat, ini pernah saya sampaikan kalau saudara belajar di kitab Keluaran. Nah, saya nggak tahu 7-8 tahun yang lalu mungkin. Nah lihat ya, di paskahnya orang Yahudi itu melihat keluar. Dilihat keluar, apa itu? Semua keluarga terlibat. Jadi semua orang harus berkumpul. Kalau ada tetangga yang nggak punya sendiri, dia harus bergabung. Nah, seperti itu. Tapi melihat ke belakang, kenapa orang Israel merayakan Paskah, Passover ini seperti ini? Mengingat ke belakang, melihat ke belakang, bagaimana mereka sudah dibebaskan Tuhan dari Mesir. Nah, tapi dalam Yeskiel pasal 45 ayat yang ke-21, paskahnya orang Yahudi itu melihat ke depan juga, menunggu Sang Mesias, Raja yang diurapi itu datang. Tapi kalau melihat ke dalam, ada satu istilah Ibrani namanya bedikat hametz. Jadi membuang semua yang berbau ragi. Ya, ragi-ragi itu harus dibuang. Ragi-ragi itu menggambarkan sesuatu yang jahat. Nah, paskahnya orang Yahudi ini Tuhan pakai dan memberikan arti yang baru, landasan yang baru untuk perjamuan Tuhan yang kita kenal sebagai nama perjamuan suci seperti itu. Nah, jadi sama, melihat keluar, melihat ke belakang, melihat ke depan, melihat ke dalam. Nah, jadi kalau melihat ke keluar, ini membicarakan soal persekutuan. Nanti kita lihat satu persatu. Kita lihat satu persatu ya. 4 dimensi ini. Adanya persekutuan, adanya kesatuan. Jadi itu sebabnya persatuan dengan apa, Pak? Persatuan dengan sesama orang percaya, tapi juga persatuan dengan tubuh Kristus, darah Kristus seperti itu. Nah, kalau melihat ke belakang, kenapa kita memperingati perjamuan kudus? Kita dilepaskan dari dosa kita. Kita mengingat kembali apa yang Yesus sudah lakukan di masa lalu. Dia menebus segala dosa kita. Nah, perjamuan kudus itu juga melihat ke depan ya, mengantisipasi. Kenapa? Yesus Kristus yang sudah datang, dia akan datang kembali. Nah, tapi dalam perjamuan kudus itu perlu juga melihat dimensi namanya ke dalam. Kita menguji diri kita, ada enggak yang dosa yang perlu kita bereskan sebelum masuk perjamuan kudus itu. Kita lihat satu persatu ya. Melihat keluar. Melihat keluar hubungan pribadi dengan orang percaya yang lain seperti itu. Nah, 1 Korintus 11 ayat yang ke-17 sampai 19 versi bahasa Indonesia sehari-hari. 2, 3. Mengenai yang berikut ini, saya tidak memuji kalian. Pertemuan ibadatmu bukannya menghasilkan yang baik, melainkan yang tidak baik. Pertama-tama saya mendengar bahwa di dalam pertemuan-pertemuanmu ada golongan-golongan yang saling bertentangan. Dan saya kira sedikit banyak kabar itu benar. Memang sudah sewajarnya timbul perpecahan di antara kamu, supaya kelihatan nanti siapa-siapa orang Kristen yang sejati. Lihat ya,
Kenapa sih kita merayakan perjamuan kudus? Ya, ada 4 dimensi yang kita perhatikan. Kita lihat keluar hubungan kita dengan orang percaya. Nah, 1 Korintus 11 ini konteksnya perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Paulus bicara dengan jelas ya tentang hal ini. Aku tidak memuji pertemuan ibadatmu. Kenapa disebut pertemuan ibadat kok bukan perjamuan kudus? Ingat ya, konteksnya perjamuan kudus. Waktu itu mereka sedang melakukan perjamuan kudus. Nanti waktu pertanyaan saya kasih penjelasan kenapa ini waktu perjamuan kudus. Ya, pertemuan ibadatmu ternyata gak baik. Gak baik kenapa? Karena Paulus di tempat yang jauh dia mendengar ternyata di gereja ada friksi. Di gereja ada gesekan, ada golongan yang saling bertentangan. Ya memang betul seperti itu. Dan ayat 18-19 kita baca 2-3. Memang sudah sewajarnya timbul perpecahan di antaramu, supaya kelihatan nanti siapa-siapa orang Kristen yang sejati. Wow. Jadi saudara mesti paham ya, di dalam pertemuan-pertemuanmu ada golongan-golongan yang saling bertentangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini menolong kita semuanya menghibur di satu sisi. Tidak ada gereja yang sempurna. Saudara harus paham ya, tidak ada gereja dimanapun di dunia ini yang sempurna. Karena di satu sisi ayat 19 itu diizinkan Tuhan. Ada perpecahan, ada gesekan, ada gak cocok. Karena kedua-duanya sedang dibentuk sama Tuhan. Nah, siapa yang tangguh? Siapa yang imannya teguh? Macam-macam ya. Saya rasa pikiran saudara sudah melayang-layang. Lalu saudara memikirkan si A, si B, si C, si D. Kita pikirkan diri kita sendiri. Ya, amin. Oke, kita lihat ayat yang berikutnya. Ayat 20 sampai 22, tapi kita versi mudah dibaca. Nah, ini makanya konteksnya saya katakan di sini ya. 2-3. Ketika kamu berkumpul, sesungguhnya kamu tidak makan perjamuan Tuhan. Tunggu dulu. Nah, mereka sedang melakukan perjamuan Tuhan, tapi dianggap tidak melakukan seperti itu. Kenapa? Ingat ya, ini konteksnya sedang bicara melihat keluar hubungan dengan sesama orang percaya. Satu gereja. Ayat 21. 2-3. Sebab ketika kamu makan, setiap orang makan tanpa menunggu yang lain. Beberapa orang ada yang kelaparan dan yang lain kekenyangan sampai mabuk. Kamu dapat makan dan minum di rumahmu sendiri. Tampaknya kamu berpikir bahwa jemaat Allah tidak penting. Kamu mempermalukan orang yang miskin. Apa yang harus kukatakan kepadamu? Adakah aku harus memujimu untuk hal itu? Aku tidak memujimu. Nah, sedikit saya terangkan. Kamu tidak makan perjamuan Tuhan. Saudara bingung. Loh, ini maksudnya orang yang tidak mau ikut perjamuan kudus itu dimarahin. Kok kenapa ada kekenyangan, ada kelaparan? Kenapa tidak saling menunggu? Nah, ini latar belakangnya. Latar belakangnya karena pola Kisah Rasul. Jadi sesudah hari Pentakosta gereja dibentuk. Nanti saya kasih ayatnya di pertanyaan. Di Kisah Rasul pasal 2, mereka setiap hari melakukan namanya memecahkan roti bersama. Mereka ikut gayanya Paskahnya orang Yahudi setiap hari. Jadi misalnya saya di rumah, saya ajak saudara, ayo kita semua ibadah. Jadi waktu ibadah ada pujian, ada doa, ya, ada renungan, ada juga memecahkan roti. Nah, waktu memecahkan roti, ya dimakan bersama. Nah, lalu yang terakhir
baru mereka melakukan perjamuan Tuhan. Jadi itu yang menjadi kebiasaan gereja mula-mula. Tapi pola ini, ayat yang kita baca tadi itu ya, ada yang gak kebagian, ada yang kekenyangan, ada orang miskin jadi malu karena tidak dapat bagian. Jadi waktu mereka memecahkan roti bersama, makan bersama, ada dua ekstrim. Yang satu super kekenyangan, nah, sementara yang lain gak kebagian. Nah, ingat, anggurnya juga mereka minum. Nah, ingat ya, anggurnya bukan anggur manis, bukan konsentrat, bukan juga jus anggur seperti kita, atau mereka pakai anggur yang fermentasi. Nah, kekenyangan sampai mabuk itu merusakkan kesakralan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Dan makanya ini yang menyebabkan memecahkan roti dan makan-makan akhirnya dihilangkan dalam sejarah gereja. Kita langsung saja ke puncaknya. Tidak usah lagi makan-makan lagi, tidak usah makan minum bersama lagi, tapi langsung kepada perjamuan Tuhan. Kenapa? Karena perkembangannya sudah seperti ini, makanya ditegur. Ya, ayo kita baca. Sekarang 1 Korintus 10 mundur ayat 15 sampai 18 versi firman Allah yang hidup. 2, 3. Saudara sekalian adalah orang pandai. Pertimbangkanlah sendiri apakah yang saya katakan ini benar atau tidak. Pada waktu kita mohon berkat Tuhan ketika minum air anggur pada perjamuan Tuhan, bukankah ini berarti bahwa semua orang yang minum bersama-sama memperoleh berkat dari darah Kristus, dan dengan memakan roti yang telah kita pecah-pecahkan, kita sama-sama memperoleh berkat dari tubuhnya. Bagaimanapun banyaknya, kita semua makan dari satu roti, dan ini menyatakan bahwa kita adalah bagian-bagian dari tubuh Kristus yang satu itu. Dan orang Yahudi, semua yang makan daging binatang yang dipersembahkan kepada Allah dipersatukan oleh tindakan itu. Ingat ya, mereka ngikutin tradisinya Paskahnya orang Yahudi, makan binatang, ya, daging binatang korban itu. Tapi di situ ada juga roti. Nah, minggu kemarin kalau sudah hadir, saya kasih tahu rotinya roti tidak beragi, namanya roti masa, besar. Bisa bulat, bisa kotak. Ada yang crispy, itu yang modern, tapi yang lama itu seperti roti Maryam. Roti Maryam bukan yang bulat kecil yang dijual di mana, di kampung Arab di sana, enggak. Tapi besar sekali. Nah, makanya roti, nah lihat saudara lihat ya. Coba lihat ayat yang ke-16. 17. Bagaimana banyaknya kita semua makan dari satu roti. Makanya bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dari roti satu dipecah dikasih, dipecah dikasih, dipecah dikasih. Nah, jadi dari satu roti. Nah, kalau kita sekarang hosti kita cuma satu. Jadi makanya saya bisa seperti saya bilang sama saudara, saya pendeta tahu ini jemaat yang suka jajan ke sana sini. Jadi bukan roti yang kita pecah-pecahkan langsung kletak itu berarti ya, jajan di gereja lain yang suka ngikutin. Begitu dipecahkan langsung dipecahkan gitu. Enggak perlu. Karena kalau dipecahkan harus dibagi kepada yang lain seperti itu. Nah, jadi ketika minum anggur semuanya dalam persekutuan peroleh berkat dari darah Yesus. Makan satu roti. Nah, makanya dikatakan jelas ya, dikasih gambaran yang sama di perjanjian lama. Dan orang Yahudi
Semua yang makan daging binatang yang disebarkan kepada Allah dipersatukan oleh tindakan itu. Nah, dibahas oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Orang Yahudi kalau mempersembahkan binatang, korban mereka ke mezbah di sini. Nah, sekarang Yesus di Perjanjian Baru ngasih satu gambaran yang baru, perspektif baru. Tapi kalau kamu ingat, kamu saudaramu lagi marah sama kamu, kita punya hubungan yang gak beres, tinggalkan, beresin dulu. Nah, ini menolong kita terapkan. Makanya kenapa kita harus sebelum perjamuan kudus kan diajak doa. Nah, saudara mesti paham, oh iya ya, aku tadi itu ngamuk-ngamuk itu, aku salah ya Tuhan, aku ada orang marah sama aku. Tuhan Yesus sucikan aku, kuduskan aku, layakkan aku. Itu yang paling penting buat kita semuanya, ya. Tapi ingat, tidak ada satu orang pun dari kita yang layak sebetulnya. Betul ya. Tapi kita dilayakkan oleh darah Yesus untuk bersekutu dan tubuh dan darah Tuhan itu. Seperti itu. Oke. Jadi selain melihat keluar, sekarang kita perjamuan kudus itu juga melihat ke belakang. Apa itu? Mengingat bahwa Yesus Kristus sudah mati buat saya. Ini ayat yang saya selalu baca waktu perjamuan kudus. Jadi di tablet saya itu pasti ada ayat ini. Yang kita baca 2, 3. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Hop, stop. Lalu saya bilang, bukankah roti yang kita ucapkan syukur ini adalah person dalam tubuhnya Kristus? Amin, kita makan. Ayat ini yang saya baca. Saudara masih paham ya? Nah, ingat ya, perjamuan kudus itu melihat ke belakang. Melihat ke belakang apa? Yesus sudah menebus kita, sudah menyelamatkan kita. Ayat 25, sekarang anggur, cawan. 2, 3. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Menjadi peringatan berarti sesuatu yang sudah terjadi. Apa itu? Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Yesus, dia menghapus segala dosa kita. Jadi mesti paham. Jadi perjamuan kudus itu ada 4 dimensi. 2 dimensi sudah kita lihat ya. Nah, perjamuan kudus itu dimensi yang ketiga, kita melihat ke depan. Jadi sambil menikmati perjamuan kudus, lihat ya, selain kesatuan, persatuan, itu melihat ke belakang, Yesus sudah mati buat saudara, menebus kita, menghapus dosa kita. Tapi melihat ke depan, dia akan datang kembali. Nah, ini ayatnya 1 Korintus 11 ayat 26. 2, 3. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makanya kenapa perjamuan kudus itu harus periodik. Dan saya sedikit menyadari, menurut statistik perhitungan saya melihat dengan kasat mata itu jelas sekali. Pokoknya minggu pertama, nggak tahu gimana jemaat itu berusaha untuk datang, wajib datang ibadat dan perjamuan kudus. Betul ya? Nah, berikutnya bolos itu ya bisa dimaklumi kadang-kadang seperti itu. Bisa paham ya? Oke. Jadi perjamuan kudus itu, lihat ya, kita hidup di masa church age, masa gereja. Sampai Tuhan datang kapan itu? Waktu dia datang rapture.
Dia datang di awan-awan, dia jemput kita, kita dibawa naik ke surga. Lalu dunia masuk namanya tribulasi, masa tribulasi 7 tahun antikris. Lalu kita diadili, dapat mahkota atau tidak. Lalu kita pernikahan anak domba, lalu turun ke bumi perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan Allah, kerajaan 1000 tahun. Jadi perjamuan kudus itu di satu sisi kita nantikan, Tuhan, kita punya iman, Tuhan, aku menunggu Engkau datang kembali. Harus pahami ceritanya seperti itu. Ya. Yang terakhir, perjamuan kudus itu juga melihat ke dalam. Melihat ke dalam apa? Ada dosa-dosa yang belum kita akui, kita bereskan. 1 Korintus 11, tadi itu ayat 26. Sekarang kita baca ayat 27 sampai 29. Tapi versi Amplified Bible. 2, 3. Jadi apabila orang makan roti ini dan minum dari cawan Tuhan dengan cara yang tidak patut, maka ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah, tidak patut ini, tidak patut apa? Ya, makanya tidak patut diterangkan ayat 28. 2, 3. Itulah sebabnya orang harus benar-benar memeriksa dirinya sebelum makan roti dan minum dari cawan ini. Periksa diri. Apa itu? Ayat 29. 2, 3. Sebab kalau ia makan roti dan minum dari cawan itu dengan cara yang tidak patut, tanpa memikirkan tubuh Kristus dan memahami artinya, ia mendatangkan hukuman Allah atas dirinya, sebab ia meremehkan kematian Kristus. Jadi gambarannya, orang harus benar-benar memeriksa dirinya. Makanya itu hubungannya dengan yang pertama, kedua, ketiga ini. Ingat ya, Tuhan, ampuni ya Tuhan, aku mau perjamuan kudus Tuhan, supaya gak jadi kutuk, supaya jadi berkat dalam hidupku. Aku mau ingat Engkau sudah mati buat aku, Engkau menebus, mengampuni segala dosaku. Aku ingat Tuhan, Engkau mau datang. Kalau saudara gak ingat gak apa-apa. Yang saudara paling ingat itu adalah, ingat, Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Itu kuncinya di situ. Nah, kalau main-main sama perjamuan kudus, nah ini masalahnya. Ayat 30, 31, 2, 3. Itulah sebabnya banyak di antara saudara lemah dan sakit. Bahkan ada beberapa orang yang mati. Tetapi kalau saudara dengan teliti memeriksa diri sebelum makan, saudara tidak akan diadili dan dihukum. Sedangkan kalau Tuhan mengadili dan menghukum, hal itu dilakukannya supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Nah, berarti ingat ya, makanya perlu namanya sempatkan 1-2 menit sebelum perjamuan kudus. Makanya kenapa waktu roti dibagi, saudara terima, ya wis lah, gak apa-apa difoto. Tapi bukan fotonya yang paling utama. Beresin hati saudara kita sama Tuhan. Ya, itu yang paling penting. Oke. Terus lanjut 33 sampai 34. 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Stop. Balik lagi ya. Nah, makanya perjamuan kasih sekarang tidak dipakai, karena supaya jemaat tidak berdosa. Karena makan-makan dulu, roti dibagi-bagi, minum lulu dibagi, selesai, baru kita perjamuan kudus. Makanya ada yang teler-teler gitu ya, kepalanya geliang-geliang, minumnya banyak seperti itu. Itu masalah besar itu. Makanya dihapus. Secara gereja menghapus langsung kepada perjamuan kudus itu. 34, 2, 3. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia
makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Nah, makanya renungkan dalam kehidupan kita. Jadi ada 4 dimensi, 4 arah. Ke dalam, ke belakang, keluar, sama ke belakang. Ke depan ya. Melihat keluar, hubungan pribadi kita dengan sesama orang percaya, hubungan kita dengan Tuhan, ya. Melihat ke belakang, ingat, oh Tuhan, terima kasih, Tuhan sudah menebus dosa saya. Melihat ke depan, Tuhan, aku mau setia, Tuhan sampai Engkau datang. Lihat ke dalam, ada nggak dosa yang perlu kita beresin sama Tuhan? Ini pendahuluannya ya. Pendahuluannya saja sudah 25 menit saudara. 20 menit ya lebih. Nah, kemarin kita membahas satu pertanyaan saja. Kalau gitu pengertian persatuan dari perjamuan kudus itu apa? Kalau saudara mau dengar, lihat di YouTube itu ya. Share yang sudah saya share di broadcast di WA saudara. Nah, pertanyaan kita yang nomor 2 hari ini pertanyaan. Karena ini juga kadang-kadang jadi perdebatan. Seberapa sering perjamuan kudus itu harus dilakukan. Jadi memang Alkitab tidak memberikan instruksi khusus seberapa sering. Beberapa gereja memilih bulanan, termasuk gereja kita. Ada yang awal bulan, ada yang akhir bulan, tengah bulan. Kalau kita kan awal bulan. Ada gereja-gereja yang memilih 2 minggu sekali. Ada gereja-gereja yang memilih bahkan tiap minggu. Ya, jadi kalau ada 2-3 gereja yang saya layanin, kalau mereka ibadah 2 kali, saya selalu tanya. Karena misalnya gini ya ini gereja A. Jadi pagi ada perjamuan, berarti saya tahu sore ada perjamuan. Nah, minggu depannya sore tidak ada perjamuan, pagi ada perjamuan. Beberapa gereja seperti itu, ya. Tapi gereja kita kan sebulan sekali, ya. Jumat pagi, Jumat sore, minggu pertama ada yang seperti itu. Nah, karena tidak ada instruksi khusus tentang frekuensi, maka ada kelonggaran dalam menentukan sendiri. Nah, kalau sudah tanya sejarahnya gimana? Saya cerita sejarah dari Alkitab, lalu masa gereja dan sekarang. Jadi ceritanya, ingat ya, waktu Paskah Yesus ngajarin, Paskah diubah jadi perjamuan Tuhan, diambil unsurnya itu, diberi arti yang baru. Lalu Yesus mati, lalu dia bangkit, 40 hari kemudian dia naik ke surga. Hari ke-50 Pentakosta. Nah, sesudah Pentakosta, ayo kita baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 46. 2, 3. Dengan tekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi awal-awal gereja mulai bertumbuh dan lahir, kalau ditanya perjamuan sucinya kapan? Setiap hari. Ayo, kalau saudara nantang setiap hari, saudara bisa datang tiap hari ke gereja. Oh, jauh tiap hari apa? Oh ya, mungkin saudara berkata begitu ya. Nah, tunggu dulu. Saya tunjukkan sama saudara ceritanya, sejarahnya itu seperti ini. Tapi, nah kalau saudara mau tahu gereja di abad pertama itu ibadah itu model kayak gini ya. Nah, kayak gitu, makan bersama ya, memecahkan roti seperti itu. Tapi dalam 1 Korintus 11 dari 17 yang kita baca tadi itu, ya, Paulus itu ngulangi 5 kali gereja perjamuan Tuhan ketika mereka berkumpul bersama. 5 ayat itu. Tapi di pasal 16 ternyata mereka kumpulnya hari pertama tiap-tiap minggu. Hari pertama itu minggu.
Hari terakhir itu Sabat, Sabtu. Masih tahu ya, kalau di Alkitab itu hari pertama itu hari Minggu. Makanya prinsipnya sederhana ya. Carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Berarti kita bicara prioritas Tuhan. Hari kita, hari pertama diberikan sama Tuhan. Waktu kita diberikan kepada Tuhan. Berkat kita pertama kali kita berikan kepada Tuhan. Itu prinsip utama di sini. Seperti ini. Nah, jadi dalam praktek historis, praktek sejarah gereja, ini disebut komuni. Besok saya terangkan ya, nanti minggu pertanyaan bagian yang ketiga. Apa sakramen komuni, saya jelaskan semuanya itu. Komuni atau the Last Supper, perjamuan Tuhan ini setidaknya seminggu sekali. Jadi gini, tiap kali kebaktian perjamuan kudus terus seperti itu. Nah, tapi kalau lari sekarang, beberapa gereja baptis, tidak semuanya. Baptis itu macam-macam ya. Ya, baptis, ada yang ya alirannya baptis, injili, ada baptis yang free baptis, ada yang baptis reform, macam-macam ya. Ada yang baptis setengah Pantekosta, macam-macam seperti itu. Ada beberapa yang cuma 3 atau 4 bulan sekali. Kalau ditanya apa alasannya, kalau terlalu sering tidak terlalu istimewa. Kata mereka masalahnya perjamuan kudus kalau terlalu sering jadi rutinitas dan membosankan dan kehilangan arti. Tapi kita tahu ya, catatan awal gereja, ayo kita baca lagi 2, 3. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti. Nah, ini kita tahu catatan awal gereja tiap hari, lalu berubah jadi seminggu sekali, tiap kali kebaktian. Tapi ada sumber ekstra biblikal. Apa itu? Sumber di luar Alkitab. Gereja mula-mula merayakan perjamuan kudus tiap kali mereka berkumpul untuk beribadah, sama seperti pasal 20. Tapi maksudnya ini bicara abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima. Jadi setiap minggu itu melakukan perjamuan kudus. Dari mana catatannya? Ini ada namanya Didake, Justin Martir, pertengahan abad kedua, apostolik Hipokritus ya. Nah, kalau ditanya, lalu kenapa kok berubah sekarang? Mungkin banyak orang bertanya. Jadi abad 1, 2, 3 gereja tidak masalah. Tapi gereja ketika Romawi menjadi Kristen, kekaisaran Romawi menjadi Kristen dan akhirnya berubah jadi namanya Bizantium, ingat ya, itu yang jadi masalah besar itu. Kenapa? Nah, di sini sejumlah pelanggaran serius mulai menyusup ke dalam kehidupan gereja. Apa itu, Pak? Doktrin. Ya, apa itu baptisan? Banyak orang tidak mau dibaptis. Ya karena ajaran mengatakan bahwa ya habis dibaptis kalau kamu berdosa kamu masuk neraka. Jadi akhirnya banyak orang tidak mau dibaptis, tunggu napas-napas terakhir, detik-detik terakhir. Bagi aku minta dibaptis, kalau sempat dibaptis ya puji Tuhan. Seperti itu. Ya. Ajaran ada namanya indulgensia dan macam-macam ya. Termasuk komuni, perjamuan kudus. Jadi sampai abad pertengahan gereja masih merayakan misa atau perjamuan kudus tiap kali kebaktian. Tapi semakin sedikit. Nah ini ya, perjamuan kudusnya tetap, tapi yang ikut jemaat tambah lama tambah dikit, tambah lama tambah dikit. Sampai akhirnya hanya imam yang sudah ditabiskan, kalau saya bilang pendeta lah. Jadi hanya terakhir hanya imam tok yang makan. Jemaat cuma lihat semuanya. Itu ceritanya di situ. Jadi, lo kenapa tidak ikut? Karena aturan.
Kalau kamu jemaat awam, jemaat biasa, kalau mau ikut perjamuan Tuhan, perjamuan Tuhan Kudus, kamu harus mengaku dosa. Nah, caranya mengaku dosa itu ada namanya ruang pengakuan dosa, penebusan dosa. Harus ngaku di situ. Nah, apalagi di abad pertengahan itu ada penyimpangan, beberapa penyimpangan. Jadi imam-imam itu kalau orang berdosa, orang kaya harus beli surat pengakuan dosa, penghapusan dosa itu. Dan itu yang membuat banyak orang menghindari. Dan ini terbukti menjadi hambatan yang memberatkan. Jadi mulai orang tidak ikut. Nah, hanya diperbolehkan yang diwajibkan gereja, jumlah minimum absolut. Orang wajib ikut perjamuan kudus setahun sekali. Nah, ini saya pikir orang Kristen spionase, orang Kristen kapal selam, intel yang datang tiap Paskah itu saudara ya. Nah, biasanya ikut seperti itu. Nah, ini jemaat biasa yang seperti ini. Nah, itu sebabnya sampai abad ke-16 tiap minggu, tapi sudah mulai berkurang banyak dan terakhir-terakhir cuma imam. Makanya para reformator mereka menggebrak, nggak boleh seperti ini dulu. Jadi para reformator akhirnya menginginkan perjamuan kudus itu diperbanyak, tapi akhirnya disetujuin hanya 4 kali setahun. Makanya beberapa gereja Protestan saudara akan temukan masih pegang teguh dari abad 16, pokoknya 4 kali setahun. Tapi gereja modern, ya gereja Pantekosta termasuk gereja modern ya, macam-macam. Ada yang mengadopsi sebulan sekali seperti kita, ada yang 2 minggu sekali, dan ada juga yang tiap minggu. Karena saya pelayanan di beberapa tempat, bisa tahu ya. Saya tanya, loh ini minggu pertama kok ada perjamuan suci, nanti Pak minggu kedua. Oh ya, mungkin seperti itu ya. Tapi prinsipnya bagi saya adalah, lihat ya, kita hendaknya merayakan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, tapi dengan penuh hormat ya, respect ya, kasih, bersyukur Tuhan Yesus sudah mati buat saudara dan saya, yang rela menanggung dosa-dosa kita. Nah, ingat ya, yang penting bukan frekuensinya, tapi sikap hati kita. Nah, masih ada pertanyaan. Ini kita sudah pertanyaan ya, 2 pertanyaan, masih belum. Yang ketiga, bolehkah mengadakan perjamuan kudus di luar? Ada namanya Paido Komunion. Wah, ini yang paling ramai nanti. Anak boleh nggak ikuti perjamuan kudus? Nanti saya jelaskan juga ya. Nah, siapa yang boleh memimpin dan melayani perjamuan kudus? Nah, tunggu lagi nanti Q&A perjamuan kudus bagian yang ketiga, kita akan belajar bersama-sama.